Teman-teman nih termasuk orang-orang yang gampang keracunan nggak sih? Oke, sekarang kan racun awal bulan, racun tengah bulan, kemudian racun-racun yang disebar sama para influencer ya. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan cuma buat orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, yang selanjutnya yakni faktor sikap. Penilaian kognitif yang baik atau tidak, perasaan emosional dan kecenderungan berbuat selama waktu tertentu terhadap beberapa objek maupun gagasan. Contohnya, dalam hal ini seseorang yang tidak menyukai durian tidak akan membeli durian dan biasanya dia akan tetap konsisten sekalipun dia melihat sedang diskon 50% di pasar swalayan. Ya, kalau yang nggak suka mau mahal juga nggak diskon juga ditelen ya. Kalau nggak suka mau gratis juga ogah. Oke, faktor psikologi yang terakhir yang tadi saya sebutkan yakni keyakinan, suatu gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu, atau kita bisa bilang keyakinan ini memang tidak tergoyahkan. Seperti misalnya orang yang sudah yakin kalau dia makanan yang tadi durian, ketika dia yakin bahwa ketika dia makan durian itu dia bakal gatal-gatal, mau gratis juga ogah, mau diceritain ini durian itu enak banget juga ogah. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, dalam hal ini kita bisa melihat faktor keyakinan ini bisa menjadi sesuatu yang dalam dunia bisnis ini disebut monkey business ya. Pernah kan teman-teman ingat fenomena batu akik? Ya, kita nggak pernah ngerti kenapa batu akik yang sama warnanya, sama gedenya, bentuknya, sekilas seperti sama, itu harganya bisa jomplang, yang satu 100.000, yang satu 100 juta. Dan itu tetap ada yang beli. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa keyakinan kamu itu salah, itu kamu nggak bisa beli batu akik harganya 100 juta. Kita mau sampai botak juga ngasih tahu bahwa itu batu sama aja, tapi ketika orang yang meyakini bahwa itu batu bisa membawa dia ke sebuah keberuntungan, itu kita nggak bisa beli ya. Ujung-ujungnya mau kita bilang bahwa yang dia lakukan itu salah, yang dia lakukan itu kita bilang ngaco lah, salah lah. Even kalau di agama saya itu musyrik ya, nggak boleh percaya kayak gituan. Ya kalau misalnya orangnya udah yakin, sampai kapanpun juga dia bakal tetap mempertahankan argumentasinya. Nah, kemudian ada juga faktor yang selanjutnya yakni faktor sosial. Faktor konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial seperti grup, pengaruh keluarga, kelas sosial, budaya. Jadi poin-poin seperti grup, keluarga, sosial, budaya itu disebut faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kita bicara grup dulu. Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup-grup kecil, kelompok di mana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh langsung atau membership group. Meliputi primary group itu kayak keluarga, teman-teman, tetangga, rekan kerja, dan secondary group atau kelompok keagamaan atau klub mobil, klub motor ya. Makanya kalau misalnya di sini teman-teman ada yang ikutan klub-klub tertentu, pasti teman-teman preferensinya akan kebawa. Kayak misalnya teman-teman di sini ada yang ikutan grup sepeda nggak sih? Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ikutan grup sepeda, saya mau ngobrol sedikit nih, saya mau sharing sedikit nih tentang grup sepeda ini. Ada teman saya yang dia tuh cuman iseng doang beli sepeda merek MTON ya, si sepeda Inggris itu ya. Dia beli sepeda tersebut, terus udah gitu pada awalnya dia emang cuman iseng doang. Tapi ketika dia udah masuk ke komunitas, di situ dia menemukan passionnya, di situ dia menemukan kebahagiaan, di situ dia menemukan kayak ada sesuatu yang jadi penyemangat hidup dia, yang pada akhirnya
itu mempengaruhi perilaku dia sebagai konsumen sepeda tersebut. Iya, kenapa? Karena dia beli segala aksesorisnya, sampai dia beli ya remnya diganti, ya velgnya diganti, ya sampai bajunya, ya sampai mainnya dan komunitasnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sepeda tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman ikutan klub mobil, pasti bakal kebawa juga. Sama halnya kalau misalnya teman-teman ikutan klub motor ya, sampai ada juga klub RC. Nah, saya punya temen nih banyak banget di sini yang ikutan klub RC, sampai si RC-nya tuh dimodifnya tuh udah seharga motor. Oke, lanjut. Faktor sosial yang selanjutnya adalah kelas sosial. Pengelompokan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan perilaku kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor saja, misalnya pendapatan, tapi juga ditentukan oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, kayak misalnya kelas sosial ini akan menentukan perilaku konsumen nggak sih? Tentu saja. Jadi ada di mana nih kelasnya? Adakah di kelas bawah, tengah, maupun atas? Nah, tentu saja perilaku konsumen di kelas sosial tersebut akan berbeda. Kelas sosial yang bawah akan seperti apa, yang tengah akan seperti apa, yang atas akan seperti apa. Makanya kalau misalnya tadi teman saya bilang kalau si Scarlett ini wanginya mahal, ya, berarti ini Scarlett sudah bisa menjawab nih kebutuhan atau preferensi dari kelas sosial para konsumen atau pengguna produk tersebut. Oke, lanjut. Faktor sosial yang selanjutnya yakni budaya. Budaya akan mempengaruhi yang namanya perilaku konsumen. Kenapa? Karena budaya itu merupakan sesuatu yang dianut, sesuatu yang diyakini oleh kelompok sosial tertentu. Kayak misalnya budaya-budaya tertentu yang meyakini keyakinan-keyakinan tertentu bisa menjadi sesuatu yang menjadi preferensi bagi produsen untuk menjual produk A, B, C ke masyarakat tersebut. Kayak misalnya nih ya, budaya-budaya di mana mereka itu meyakini, seperti misalnya budaya membuat ketupat di malam takbiran, budaya bikin ketupat pada masa lebaran. Nah, di situ kan produsen tentu saja akan menjawab perilaku konsumen tersebut, di mana mereka membutuhkan janur. Untuk apa? Untuk bikin ketupat. Saya yakin nggak setiap saat itu para tukang ketupat itu jualan ketupat yang dibikin gitu ya. Nggak setiap malam itu ada, itu cuman ada pada momen-momen tertentu mendekati Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa saya bilang itu budaya? Karena itu nggak terjadi di Arab, itu nggak terjadi di negara lain, itu cuma terjadi di Indonesia. Ketupat is originally from Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini kita atau teman-teman yang sedang mau bisnis atau sedang memang melakukan bisnis memang harus mempelajari perilaku konsumen. Kenapa? Karena memungkinkan perusahaan teman-teman untuk memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga dapat membantu untuk memasukkan pelanggan ke dalam bucket list kalian. Gimana? Udah pada ngerti kan? Semoga teman-teman masih tetap penasaran dan masih pengen tetap discuss mengenai perilaku konsumen yang tentu saja akan bisa membantu bisnis teman-teman lebih keren lagi. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe supaya kita semua auto ngerti. See you!